muslimin rahimakumullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah adalah nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang indah, karena itu berserulah engkau kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Hari ini kita akan mengkaji asma Allah yang ke-49, yaitu Al-Majid Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar kemuliaannya. Di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan 4 kali Al-Majid, yaitu yang terkait dengan sifat dan keagungan Allah, dan juga tentang Allah mensifati keagungan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah munazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang terpuji lagi mulia, inilah yang melekat pada zat Allah Al-Majid. Dan seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang Al-Majid itu, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Dalam surat Hud pada ayat yang ke-73, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Al-Majidnya, di mana saat itu malaikat berkata, apakah engkau ata'jabina min amrillah, merasa heran terhadap ketentuan Allah? Ingat bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, Allah menyebutkan rahmatullah wa barakatuh, itu akan terkandung rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Untuk siapa? Alaikum, untuk kamu sekalian, segala sesuatu yang ditetapkan Allah. Ahlul Bait termasuk juga keluarga Rasulullah. Ketahuilah innahu hamidum majid, maka sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji dan maha mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali seseorang memandang bahwa ketetapan Allah itu tergantung keadaannya. Kalau berkenan maka ini takdir Allah yang bagus. Tapi begitu tidak berkenan, dia mengatakan ini takdir Allah, kenapa buruk begini. Padahal segala min amrillah rahmatullahi wa barakatuh, semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkandung di dalamnya sifat kasih sayang dan keberkahan yang melimpah. Ya, tapi Allah, kenapa Allah menetapkan sakit kepada saya? Ya, di balik pemberian rasa sakit itu terkandung rahmat dari Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kepada kita bahwa sakit itu bisa jadi adalah penghapus dari segala kesalahan seseorang. Maka ketika seseorang menerima mengalami penyakit, menerima sakit, ya kita harus kembali lagi bahwa ini bagian dari karunia Allah, ini rahmat dari Allah, ini bentuk kasih sayang Allah. Daripada nanti harus kita mempertanggungjawabkan dan harus dihisab di yaumil qiyamah, nah kita merasa bersyukur malahan. Ini berarti Allah memang sayang. Kenapa melimpahkan keberkahan? Nah, penyakit itu bisa jadi kalau seseorang menerimanya, maka itu akan menjadi keberkahan tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan kemurahannya. Apa kemurahannya? Orang yang sakit maka dia diberikan keleluasaan. Jadi sudah enggak bisa lagi berdiri, maka Allah kasih rukhsah, silahkan sholat dengan yang bisa kamu lakukan. Bisa duduk, ya duduk. Sudah enggak bisa berdiri, enggak bisa juga duduk, ya sudah, bisanya apa? Sambil tiduran silahkan. Diberikan kemudahan-kemudahan dan rukhsah. Tidak boleh menyentuh air, maka Allah kasih rukhsah dengan tayamum dan seterusnya. Begitu juga ketetapan-ketetapan yang lain. Maka kita harus membangun kesadaran bahwa Allah sendiri menggambarkan tentang Al-Majid, Allah yang maha mulia menetapkan segala sesuatu min amrillah rahmatullahi wa barakatuh. Semua yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya adalah terkandung kasih sayang dan keberkahan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang ayat ini dulu ditujukan kepada Sayyidatina Sarrah, yaitu Nabiullah Ibrahim, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika akan diberikan keturunan, padahal dia umurnya sudah menua. Apa iya ini baik, bagaimana dan lain sebagainya. Kalau menurut perhitungan manusia secara medis, kalau umur sudah 80 tahun terus kemudian dia mengandung, kemudian melahirkan, wah ini mengancam jiwa ini. Itu menurut pikiran manusia. Tetapi kalau Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka itu bagian dari rahmat. Karena sekian lama beliau menunggu tidak mendapatkan keturunan, tapi justru pada saat usia yang sudah menua, maka apa iya Allah memberikan? Ya, ini adalah ketetapan Allah yang mengandung kasih sayang dan keberkahan. Dan betul anak yang dilahirkan itu dengan kasih sayang Allah diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi. Itu Nabiullah Zakaria. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka apapun, nah ayat ini tentunya bukan hanya untuk peristiwa itu, tetapi peristiwa-peristiwa kehidupan bagi manusia, bagi makhluk, bagi kita semuanya. Maka anak cucu adalah bagian dari karunia Allah. Karena terkait dengan ini anaknya Nabiullah Ibrahim punya keturunan, itu keberkahan, itu rahmat. Maka berlaku pula untuk kita semua bahwa mendapatkan keturunan adalah bagian dari rahmat dan keberkahan. Kemudian dzurriyyah selanjutnya, ya cucu, itu juga
satu bentuk kasih sayang Allah dan keberkahan yang melimpah kepada seseorang, maka disyukuri atas segala karunia dan nikmat itu. Keberkahan bisa datang dari mana saja, dari arah yang sering kali tidak terduga, dan itulah keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak membatasi diri. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, itu Allah letakkan di dalam hatinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah meletakkan dalam hatinya tidak ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang berlebihan dalam hidup ini. Menghadapi keadaan apapun juga nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Dia yakin ada Allah di balik semua keadaan. Gitu. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka seringkali saya sitir ayat asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau ingini, yang kau senangi, yang kau harap-harap malah mendatangkan keburukan bagi dirimu. Bisa jadi sesuatu yang tidak kau ingini malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Itulah dibalik ketetapan Allah ada rahmat dan ada keberkahan. Karena itu maka keberkahan bisa datang dari arah yang tidak terduga, tidak terbatas, dan juga bahkan tidak terhitung. Ini kata Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani. Beliau seorang ulama yang kenamaan, yang sangat jeli dalam melihat, memaknai dan memandang segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Quraisyab juga menjelaskan tentang al-majidnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan segala sesuatu yang mantap sehingga mendatangkan kemuliaan bagi seseorang dan kebajikan. Karena Allah itu maha mulia, maka yang dilimpahkan itu adalah satu kebaikan. Dan bahkan kebaikan itu beragam, kata beliau, berkesinambungan, sehingga seseorang itu dengan mendapatkan limpahan al-majidnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia mantap dalam kehidupannya, mantap keimanannya, mantap keyakinannya, dan bahkan terus melimpah kebajikannya. Selalu saja ada saja yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Maka tenaganya, kesehatannya mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bagi orang lain. Karena ada juga orang yang sudah diberikan kesehatan, ada orang minta tolong dong ini, kerjain sendiri. Tapi ada orang yang dia dengan ringannya, dengan mudahnya, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Keadaan seseorang bisa jadi mendatangkan kemuliaan. Kenapa? Itu limpahan dari al-majidnya Allah. Tapi bisa jadi ada orang yang keadaannya itu malah menjadikan dia kesombongan, malah menjadi kikir, dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau Allah sudah melimpahkan, kata Pak Imam Quraisyab itu, al-majidnya kepada seseorang, maka seseorang itu betul-betul dalam keadaan apapun dia tetap dalam keadaan yang mulia. Nah, karena itu dia senang, dia ucapkan, dia tunjukkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Allah
Kita sudah sampaikan terima kasih, setiap kali terima dia juga ngasih gitu. Jadi dia menjadi begitu murahnya, maka keadaannya itu menjadikan dia mulia. Karena apa? Limpahan dari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa Allah itu begitu mulianya, padahal hakikatnya semuanya milik Allah. Tapi Allah kemudian memerintahkan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan hendaknya sebagian dari apa yang telah aku berikan kepadamu engkau bisa membagi kepada yang lainnya. Allah ibaratnya begini, ketika kita sedang mendidik anak atau cucu kita yang masih balita, yang masih kecil, ketika ada seorang pengemis, maka kita berikan, Nina, kamu berikan kepada dia. Tuh. Kemudian, maka akan nampak di mata orang bahwa anak ini begitu baiknya. Ketika teman-temannya datang, kemudian kita bagikan kepada anak atau cucu kita, ayo bagi-bagi kepada yang lain. Maka kesan dari teman-temannya, ini teman yang ini baik banget. Nah, begitu juga Allah titipkan kepada kita, kemudian Allah perintahkan, ayo bagi-bagi yang lain. Kan begitu keadaannya. Oleh karena itu, maka jika seseorang sudah mendapatkan limpahan al-majidnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan apapun juga itu mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Maka Imam Al-Ghazali menggambarkan tentang al-majidnya Allah itu. Maka dengan limpahan barokahnya, maka selalu ada nilai tambah bagi seseorang itu. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alu lima yurid. Dalam surat Al-Buruj ayat ke-14, ayat 15 dan ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Dzul 'Arsyil Majid. Dialah Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, termasuk arsy adalah miliknya. Fa'alu lima yurid, dan dialah yang maha kuasa berbuat apa saja yang dikehendaki. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki. Ya, Allah mau apa? Mau memberikan kemuliaan seseorang, sangat mudah bagi orang untuk dimuliakan. Untuk mau merendahkan kepada seseorang, sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah begitu sembunyi dari segala kejahatannya, bagi Allah mah gampang membukanya. Ada orang temannya, untuk yang tadinya sudah sepakat untuk tidak akan membicarakan, membocorkan, dilalah dalam satu kondisi tertentu dia keperucut itu kelepasan, akhirnya ngomong juga, ya dia sih begini. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghendaki segala sesuatu Allah bisa. Allah Maha Kuasa untuk menghendaki melakukan segala sesuatu apapun yang dikehendakinya. Tapi tetap bahwa ingat bahwa Allah itu Al-Majid, maka apapun yang dikehendaki oleh Allah itu sesungguhnya baik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala meletakkan Al-Majidnya, melimpahkan Al-Majidnya terhadap firman-firmannya. Dalam surat Qaf Allah menyebutkan Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Al-Quran yang
sangat mulia, masih ada yang mendustakan. Padahal firman-firman Allah itu begitu mulianya, begitu menakjubkannya, masih ada yang mendustakannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala ya terserah kepada siapa saja yang menerima, yang tidak menerima. Tapi ingat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Sungguh Allah menyebutkan wal Qur'anil Majid. Al-Quran ini melekat kemuliaan. Karena itu kata Imam Bukhari, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hanya orang-orang mulia yang bisa memuliakan Al-Quran. Itu maksudnya berarti kalau kita memuliakan Al-Quran berarti kita termasuk orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Karena Al-Quran melekat sifat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, maka disebutkan oleh Rasulullah, khairukum, kamu adalah orang yang baik di mata Allah. Kalau baik di mata Allah berarti juga baik di mata makhluknya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan sekalipun ada yang mendustakan, ya nggak apa-apa. Allah itu kurang apa? Masih ada juga yang mendustakan kepada Allah. Ya itulah sifat kekufuran manusia itu, sehingga karena kufur itu adalah dia menutup diri. Begitu kafir dia tertutup hatinya sehingga tidak nampak. Sehingga tidak nampak tentang kemuliaan, bahwa barang itu bagus itu tidak nampak karena penglihatannya tertutup. Tapi kalau terbuka, maka bisa jadi ini tidak ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan ini. Sehingga pandangan orang-orang yang beriman itu selalu berhusnudzon. Apa yang segala yang kita pandang itu pasti baik ini. Kalaupun beliau belum bisa menangkap kebaikan, dia sudah meyakini di balik ini pasti ada kebaikan. Gitu. Di balik kejadian, di balik peristiwa pasti ada hikmahnya. Hanya kita belum bisa menangkapnya. Ada orang yang langsung bisa menangkapnya, ada orang yang baru samar-samar, ada yang nggak nampak sama sekali. Tentang di balik kejadian dan peristiwa itu ada hikmahnya. Karena beberapa ayat yang lalu juga sudah kita kaji bahwa tidak ada satupun kejadian dalam kehidupan ini yang tidak ada campur tangannya Allah. Semuanya pasti ada campur tangannya Allah. Karena itu kemuliaan di mana Allah nyatakan Al-Quran itu sekalipun ada yang mendustakan gak apa-apa, ada yang ingin memusnahkan gak apa-apa, tapi Allah juga masih menyimpan fi lauhin mahfuz. Allah menyimpan Al-Quran ada di lauhil mahfuz. Nah, sekiranya Al-Quran sudah punah di muka bumi ini, maka masih ada Allah menyimpan di lauhil mahfuz. Sampai Allah kabarkan begitu, gak usah takut, gak usah khawatir.
Karena masih ada aslinya, masih ada di Lauhil Mahfuz. Jadi oleh karena itu, maka sekalipun Allah juga sudah menjamin bahwa Al-Quran tidak akan pernah punah di muka bumi ini. Karena Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah, kata Allah, yang akan menjaganya sampai ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat akan terjaga. Nah, karena itu tentang kemuliaan Al-Quran kita sudah banyak membahas bagaimana Al-Quran itu kalamullah nazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatu ibadah, siapa yang membacanya maka dihitung ibadah. Dan Rasulullah menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat wal hasanatu asyru amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, yang melekat kemuliaan di dalamnya, limpahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan dari Al-Majidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melimpahkan juga kebaikan. Dan kebaikan setiap huruf yang dibaca, Allah berikan 10 kebaikan. Allah berikan 10 kemuliaan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran diberikan 10 kemuliaan. Nah, karena itu faqala alif lam mim, dicontohkan oleh Rasulullah, engkau membaca alif lam mim, maka Rasulullah menghitung alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Berarti engkau sudah membaca 3 huruf. Alif bagian huruf, lam bagian dari huruf, mim bagian dari huruf. Engkau membaca alif lam mim, sudah, kalau pahala dihitung setiap hurufnya 10, berarti sudah 30. Kan kita kalau baca Quran tidak cukup pada alif lam mim shadaqallahul azim, enggak gitu. Maka kita sudah meyakini. Nah, karena kita meyakini kebaikan dan kemuliaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak usah hitung. Wah, karena gitu hitung-hitungan sama Allah. Wah, saya udah banyak hari ini, saya sudah baca banyak banget ini, berapa huruf, sambil menyiapkan kalkulator, dihitung kali 10 sekali ini. Nah, tidak demikian. Kenapa? Karena kita sudah yakin kebaikan Allah pasti akan melimpah. Kapan waktunya? Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Tapi engkau sudah membaca Al-Quran. Begitu orang tahu kalau engkau membaca Al-Quran, sudah melekat dalam dirimu. Ih, bagus banget dia amal ya, ibadahnya, rajin dia baca Al-Quran. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kebenaran, masih ada Al-Quran yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Maka Imam Ar-Razi ketika menjelaskan tentang Al-Majidnya Allah adalah sifat kemuliaan yang sempurna dan keluasan dalam kebajikan yang senantiasa melimpah kepada makhluknya, gitu. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam kitab Syarah Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Al-Majid adalah yang mulia zatnya, yang indah perbuatannya, dan yang banyak anugerahnya. Karena memang begitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi sungguh sangat mulia zatnya. Dan apapun yang ditetapkan
kodrat dan iradatnya Allah itu begitu indahnya. Nampak apa yang diciptakan oleh Allah begitu nampak keindahannya, dan begitu banyak anugerahnya melimpah kepada kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini kita sudah bisa memahami bagaimana al-majidnya Allah yang maha mulia dan begitu besar kemuliaannya melimpah kepada makhluknya. Mudah-mudahan